Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak di seluruh Indonesia? Kali ini kita akan belajar mengenai sudut pusat, sudut keliling, kemudian luas juring dan panjang busur. Ya, ingat bahwa matematika itu mudah loh. Ya, sekarang kita akan mengenal mengenai sudut pusat. Ya, sudut pusat itu adalah sudut yang berada di pusat lingkaran. Nah, biasanya pusat lingkaran itu kita kasih simbol O ya. Nah, di sini O. Nah, misalkan ini ibu sebut A, O, B. Itu adalah sudut pusat. Kemudian ada juga yang disebut dengan sudut keliling. Kalau sudut keliling berarti sudut yang berada di sekitar keliling lingkaran. Misalkan ini sudutnya adalah A, C, B. Itu adalah sudut keliling. Ada bintang tamu nih, ada si kecil, katanya mau ikut belajar matematika. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah tahu tentang bedanya sudut pusat dengan sudut keliling. Cara mengenal luas juring. Ingat kalian dengan zigzag yang dipotong ya. Luas juring itu merupakan bagian dari luas lingkaran. Kemudian ada juga panjang busur ya. Kalau panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, itulah bedanya luas juring dan panjang busur lingkaran. Oke, selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencari luas juring, panjang busur, sudut pusat, dan sudut keliling. Yuk kita belajar bersama adik dan kakak. Halo semuanya, ini adalah alat yang adik buat. Berbentuk bunar ya. Alat ini untuk luas juring dan panjang busur. Ini adalah titik tengah atau titik pusat. Satu ini adalah 10 derajat. Sekarang kita akan menghitung luas juring. Ya, coba adek luas juring kalau misalkan sudutnya 40 derajat. Berapa bagian lingkaran ya kalau 40 derajat? 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Jadi luas juringnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1/9 luas lingkaran. Panjang busurnya adalah 1/9 keliling lingkaran. Oke adek, sekarang kalau sudutnya 120 derajat, luas juring dan panjang busurnya berapa bagian lingkaran ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi luas juring dan panjang busurnya adalah 1, 2, 3 sepertiga lingkaran. Baik, kita akan bahas bagaimana mencari luas juring dan panjang busur apabila kita tidak menggunakan alat peraga. Perhatikan ya. Ibu mempunyai sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Nah, di sini ingat, satu lingkaran itu satu putaran penuhnya adalah 360 derajat. Nah, jadi bagaimana cara kita mencari berapa luas juring dan panjang busur jika sudut pusat lingkarannya 40 derajat? Oke, di sini kita sebut saja sudut pusatnya itu sama dengan alfa. Berarti alfanya adalah 40 derajat. Nah, Ibu di sini berikan jari-jarinya ya, biar kalian bisa menghitung langsung luas juring dan panjang busur. Jari-jarinya adalah 10 cm. Baik. Sebelumnya, mari kita gambarkan dulu luas juring dan panjang busurnya. Nah, di sini sudut pusatnya atau alfanya adalah 40 derajat. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Ya, untuk mencari luas juring, kita perhatikan luas juring itu harus alfa dibagi 360. Kita lihat tadi bahwa satu putaran itu adalah 360 derajat. Sehingga untuk mencari berapa bagian dari luas juring dan panjang busur ini, kita atau alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Begitu juga dengan panjang busur. Panjang busur juga sama, itu alfa dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Baik, kita selesaikan dulu ya satu-satu luas juringnya. Berarti luas juring itu adalah AOB. Di sini AOB berarti 40 derajat dibagi 360 dikali luas lingkarannya adalah VR kuadrat. Sehingga, nah di sini 360 dengan 40 itu bisa diperkecil atau dibagi 40 dua-duanya, sehingga diperoleh 1/9 ya, dikali V-nya 3,14. Kenapa 3,14? Karena 10 tidak bisa dibagi 7. 3,14 kali 10 kuadrat, sehingga AOB sama dengan 1/9 kali 314, hasilnya adalah 34,89 cm persegi. Nah, jadi di sini diperoleh 1/9 bagian dari luas lingkarannya, ya. Seperti yang sudah Adik lakukan tadi dengan menggunakan alat peraga, kita lihat seperti ini. Jadi ini 1/9. Nah, ini juringnya itu 1/9 bagian dari luas lingkaran. Nah, bagaimana dengan panjang busurnya? Panjang busurnya pun sama. Kalau panjang busur itu bagian luar yang sebelah sini. Kalau dimasukkan ke dalam persamaan, diperoleh panjang busur AB sama dengan 40 derajat per 360 dikali keliling lingkaran itu adalah V kali D. Nah, di sini juga sama, bisa dicoret ya. Hasilnya mendapatkan AB itu 1/9 dikali 3,14 kali 20. Ingat, di sini jari-jarinya 10 berarti diameternya adalah 20. Sehingga diperoleh panjang busur AB itu 6,98 cm. Ya, selanjutnya
Nah, ini yang dilakukan oleh Ade pada praktek yang kedua. Carilah luas juring dan panjang busur jika sudut pusatnya 120 derajat. Nah, ini sudah Ade praktekkan. Gambarnya seperti ini, menjadi 1/3 bagian ya. Nah, diketahuinya biar kalian bisa menghitung, Ibu kasih di sini diameternya 28 cm. Maka Ibu akan berikan tantangan, silahkan kalian hitung luas juring dan panjang busurnya, lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, misalkan kakak buat seperti ini. Dan yang ini adalah sudut pusatnya adalah 60 derajat. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang ini adalah sudut keliling yang menghadap busur. Ini sudut pusatnya setelah diukur itu adalah 30 derajat. Kita akan membuat sudut keliling yang kedua. Sudut keliling kedua itu juga menghadap busur yang sama. Hasilnya adalah 30 derajat. Cara mengukur sudut pusat dan sudut keliling. Nah, tadi sudah dipraktekkan oleh Ade dan kakak. Sekarang Ibu juga akan mempraktekkan untuk mencari sudut keliling jika sudut pusatnya menghadap diameter. Kita lihat ya seperti apa. Ya, ini adalah garis diameter. Kita akan buat sudut keliling ya. Ini buat satu, kemudian dibuat lagi. Ini 2, balik lagi kita ukur berapa besarnya sudut keliling. Ya, ini Anda perhatikan, ini yang merah 0 derajat. Ternyata ini 0, kemudian sudut ini, sudut kelilingnya ini 90 derajat. Berikutnya yang satu lagi sebelah sini. Ini titik nolnya, sudut 0 derajat. Yang merah, kemudian kita lihat di sini sudutnya 90 derajat. Jadi kalau misalkan sudut pusatnya ini adalah 180 derajat atau diameter, maka sudut kelilingnya itu 90 derajat.
Jadi mencari sudut keliling itu sama dengan sudut pusat dibagi dengan 2. Atau untuk mencari sudut pusat itu adalah 2 dikali sudut keliling. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.